Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha memiliki nikmat, yang dengan nikmatnya malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, untuk membaca dan memahami kitab yang mulia, kitab yang agung, kitab yang suci, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin. Pekan kemarin tafsirnya berhenti di ayat 17 ya. Sekarang masuk paragraf yang ketiga. Kita baca dari ayat 18 sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. 'alal ara'ik
تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ada bunyi kafnya, misk ya. Kalau dibaca mis tidak ada bunyi kafnya kurang tepat, atau bunyi kafnya terlalu berlebihan. Miske, nah, khitamuhu miske, nah itu terlalu berlebihan. Sedikit saja bunyi kafnya sudah cukup. Khitamuhu misk, sama-sama. Khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al-muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ini fa-nya pendek ya. Kalau di ayat yang lain fa-nya panjang, fakihin. Yang ini fakihin ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون أرائك ينظرون
hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ayat 35 dan ayat 23 itu persis ya, sama. Jadi hati-hati, jangan sampai ayat 23 lalu lanjutannya ayat 36, atau sebaliknya ayat 35 lanjutannya ayat 24 ya. Jadi kalau baca ayat ini ingat-ingat, alal araiki yang turun 2 kali disebutkan ya. Baik. Pada bagian pertama surah ini kecaman kepada siapa saja yang melakukan kecurangan walaupun sedikit, dikecam celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin artinya orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang melakukan penipuan walaupun hanya sedikit. Itu dikecam oleh Allah, apalagi banyak ya. Mengurangi timbangan 1 on saja dikecam oleh Allah SWT, apalagi sampai mengurangi timbangan sekilo 2 kilo ya. Kemudian bagian yang kedua, Allah menyebutkan golongan orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, bagaimana nasib mereka setelah mereka meninggal dunia. Mungkin ketika masih hidup di dunia Allah perlakukan sama ya, sama-sama dapat nikmat sebagaimana orang-orang yang baik ya. Bahkan kadang nikmat mereka lebih banyak dibandingkan orang-orang yang baik ya. Sama-sama dikasih sehat oleh Allah, sama-sama dikasih rizki oleh Allah. Nah, perbedaannya kapan? Ketika meninggal dunia. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa, ketika meninggal dunia maka ruh dan catatan amalnya Allah tempatkan di sebuah tempat yang sempit, gelap dan busuk. Namanya apa? Sijjin. Di mana tempat itu berada? Di bawah bumi lapisan yang ke-7 ya. Ketika ruh mereka dibawa naik ke langit sampai langit yang pertama, malaikat yang membawa ya minta dibukakan pintu, tapi ternyata malaikat penjaga langit pertama tidak mau membukakan pintu. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak ada pintu langit dibukakan untuk mereka ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang membawa ruhnya itu untuk menjatuhkan ya, untuk melempar. Jatuhlah ruh itu kemudian ke bagian bumi yang paling bawah. Di bawah lapisan bumi yang ke-7 ada tempat yang diberi nama oleh Allah dengan Sijjin. Sijjin satu akar kata dengan sijnun, artinya penjara ya. Ketika di hari kiamat ya, maka dia diharamkan oleh Allah untuk melihat wajah Allah. Ketika meninggal, ruh dan catatannya Allah tempatkan di sijin, itu selama menunggu datangnya kiamat. Ketika kiamat sudah terjadi dan sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang banyak berbuat dosa diharamkan oleh Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu diharamkan untuk melihat wajah Allah ya, maka di ayat 16 tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka jahim. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nauzubillahi min zalim. Inilah yang kita berlindung kepada Allah di doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
orang itu kalau mendapatkan kebaikan akhirat harusnya dia selamat dari neraka, ya toh. Tapi di ujung doa masih meminta waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Ternyata Bapak Ibu, ada orang yang mendapatkan kebaikan akhirat menurut doa itu, kebaikan akhirat, tapi dia juga mendapatkan keburukan akhirat. Jadi dia masuk neraka dulu baru mendapatkan kebaikan nikmat surga. Nah, makanya kita minta kepada Allah tidak hanya kebaikan tapi waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Ya Allah, pilih kami langsung masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka, ya. Sama kiai-kiai dulu diulang 3 kali. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Itu memang ada hadisnya, ya. Nabi bersabda, siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan orang itu dari aku. Kemudian sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhir kehidupannya, bagaimana ruhnya, dan bagaimana nasibnya di akhirat, Allah sebutkan dalam ayat-ayat berikut ini, ya. Memang kebiasaan Al-Quran setelah menyebutkan golongan yang jelek, biasanya setelah itu Al-Quran menyebutkan golongan yang baik. Kenapa yang jelek dulu disebut baru yang baik? Karena memang jumlah yang jelek lebih banyak daripada yang baik. Kan kita sudah pelajari hadis Nabi, bahwa kata Nabi, kalau Nabi Adam itu punya 100 anak, ya, 1 masuk surga, yang 99 masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa yang paling banyak antara penghuni surga dan neraka itu adalah penghuni neraka. Dan penghuni neraka yang paling banyak itu didominasi oleh siapa? Oleh ibu-ibu, ya, oleh wanita. Kenapa wanita itu paling banyak masuk neraka? Ternyata dalam hadis karena tidak bisa menjaga lisannya, terutama kepada suaminya. Maka ibu-ibu jaga lisan, jangan berucap dengan ucapan yang menyakiti hati suami. Kalau suami sakit hati karena ucapan panjenengan, haram surga, kecuali panjenengan minta maaf kepada suami dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya jangan berbuat durhaka kepada Allah. Berbuat baiklah, jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kitab yang dimaksud dalam ayat ini tafsirannya sama dengan ayat nomor 7, yaitu ruh dan catatan amal. Berarti kalau diterjemahkan dengan tafsirnya, sesungguhnya ruh dan catatan amalnya al-abrar. Al-abrar adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Al-abrar, Bapak Ibu, jamak dari kata al-barru. Al-barru yaitu orang yang sangat baik. Jadi syarat kita dikatakan sebagai al-abrar, kebaikan yang kita lakukan harus banyak, ya, harus banyak kebaikan yang kita lakukan. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa al-abrar itu adalah orang yang mengumpulkan 2 kebaikan. Yang pertama, baik kepada Allah, yang kedua baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya al-abrar itu adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Seperti apa amalan mereka? Ini contohnya disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Insan. Al-Insan ayat 7 sampai 9. Nah, juz 29.
Coba kita cek ya, amalan al-abror. Jadi kalau kita melakukan amalan ini berarti kita dianggap sebagai al-abror yang nantinya akan mendapat balasan illiyin, ya. Di surat apa tadi? Al-Insan ayat 7 sampai 9. Nah, coba kita baca dari ayat nomor 5 ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat baik, yashrabuna min ka'sin, kelak mereka di surga akan meminum min ka'sin. Ka'sin itu gelas yang sudah ada isinya, yang sudah berisi air. Nah ini namanya ka'sun. Kalau tidak ada isinya kaubun, beda ya. Kalau ada isinya ka'sun. Mereka al-abror akan meminum gelas yang berisi air, kana mizajuha kafura, lalu air itu dicampur oleh Allah, dikasih penyedap. Nama penyedapnya apa? Kafura, kafur, bukan kafur baros ya, yang buat nulis itu ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Tapi kafur di ayat nomor 6 Allah sebutkan kafur itu adalah ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, mata air. Jadi kafur itu salah satu nama mata air surga. Kalau panjenengan punya anak perempuan dikasih nama kafur, itu maknanya adalah mata air surga. Kan ada tuh nama artis kafur, ada enggak? Oh, hafal semua ya. Padahal saya mancing-mancing. Apa nama panjangnya, Pak? Nama panjangnya? Kafur itu nama mata air surga. Ada salsabila juga mata air surga. Ada tasnim, tasnim insya Allah pekan depan kita bahas. Itu juga nama mata air surga. Kafur itu campuran atau penyedap ya, yang dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada minuman ahli surga. Itu akan diminum oleh siapa? Ibadullah, hamba-hamba pilihan Allah. Yufajjirunaha tafjira. Mereka dapat memancarkan mata air yang bernama kafur itu tafjira dengan mudah. Dikatakan oleh ulama ya, bahwa penghuni surga nanti masing-masing punya tongkat. Jadi masing-masing pegang tongkat ya. Walaupun usia mereka saat itu usia 30 jemaah rahimakumullah ya. Tapi masing-masing pegang tongkat. Ini bukan berarti yang pegang tongkat itu menjadi calon penghuni surga, bukan ya. Jadi pegang tongkat, kemudian kalau mereka butuh mata air kafur atau mata air yang lain, maka dengan mudah mata air itu akan muncul dari benda yang mereka pukul dengan tongkatnya. Tinggal dipukulkan tongkatnya. Wah, luar biasa. Itu tongkatnya ahli surga. Kalau tongkatnya panjenengan buatan. Dipukulkan berkali-kali, bukan mata air yang keluar, tongkatnya yang patah ya. Kemudian apa amalannya mereka? Jadi kebaikan apa yang mereka lakukan? Inilah Allah sebutkan contohnya. Yang pertama, yufuna bin nadri, mereka suka menunaikan nadar. Jadi kalau mereka bernadar, ditunaikan nadarnya, tidak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu janji kepada Allah untuk melakukan amalan sunnah, sehingga amalan sunnah itu menjadi wajib. Kalau perkara wajib tidak boleh dinadari Bapak Ibu, karena tanpa dinadari panjenengan memang wajib melakukan. Contoh, saya kalau sembuh dari sakit akan sholat maghrib, itu tidak sah nadarnya. Karena tanpa dinadari yang bersangkutan wajib salat maghrib ya. Atau misalnya dia berkata
saya kalau dapat rezeki banyak, Ramadan tahun depan puasa full 30 hari misalnya. Tidak sah nazarnya. Nazar itu kepada perkara sunnah. Atau juga nazar yang tidak sah adalah nazar kepada perkara yang mubah, yang tidak ada perintah dalam syariat. Contoh olahraga. Ya. Misalnya saya kalau sembuh dari sakit ini, saya bernazar akan main bulu tangkis. Nah, itu tidak sah nazarnya dan tidak wajib dilaksanakan. Ya, nazar itu ingat kepada perkara yang sunnah. Ketika perkara yang sunnah itu dinazar, maka perkara sunnah itu menjadi wajib. Ya, sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau panjenengan bernazar, ya Allah, kalau tender bisnis bulan ini atau tahun ini tembus dan berhasil, ya, maka saya bernazar akan sedekah kepada Ustadz Rais sebanyak 20 juta. Wajib. Kalau tidak ditunaikan dosa besar itu, apalagi kepada Ustadz. Baik. Nah, contoh lagi, kalau sembuh penyakit, saya akan sholat malam 1000 rakaat. 1000 rakaat itu, maka sholat malam 1000 rakaat itu hukumnya menjadi wajib. Ya, Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur bernazar tapi tidak mampu melakukan? Nah, makanya kalau nazar itu jangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ya, kalau anak saya lulus, ya Allah, saya akan umroh. Ternyata Allah buat sulit ekonominya sehingga dia tidak bisa umroh. Dia tetap ada kewajiban. Ya, tapi kewajibannya diganti seperti kafarah sumpah. Orang kalau bernazar ternyata dia tidak mampu menjalankan nazarnya, maka dia wajib menjalankan kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah itu? Pertama, memberi makan orang miskin sebanyak 10 orang, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Kalau panjenengan ingin pertama, yang kedua, yang ketiga boleh. Yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Itu ganti dari nazar yang tidak mampu ditunaikan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Bapak Ibu bahwa nazar itu tidak ada efek apa-apa terhadap takdir Allah. Sampai Nabi berkata, la tanzaru au la tanziru, janganlah kalian bernazar, karena nazar itu tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Dia mau melakukan kebaikan kalau dia yang dia inginkan itu berhasil. Jadi kebaikannya bersyarat. Ini kata Nabi, orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang tulus, yang ikhlas, dia melakukan kebaikan itu tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat, tidak disyaratkan dengan sembuhnya penyakit, tidak disyaratkan dengan kelulusan anak. Ketika dia mampu untuk melakukan kebaikan, maka dia melakukan kebaikan. Ya. Kalau sudah terlanjur nazar, nah maka nazar itu wajib ditunaikan. Siapa yang pernah bernazar dan sudah menunaikan nazarnya, berarti dia termasuk al-abror, orang-orang yang dianggap baik dan sangat baik oleh Allah SWT. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, takut kepada hari kiamat. Jadi amalan yang kedua, takut kepada hari kiamat. Ini takutnya bukan ketika kiamat terjadi, tapi sebelum kiamat terjadi. Berarti ketika masih hidup di dunia, dia udah takut ketika mendengar ayat-ayat tentang hari kiamat. Berarti dia termasuk al-abror. Adapun ketika kiamat terjadi, orang-orang beriman itu dibuat aman oleh Allah dan dibuat tenang. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa hum min faza'i yauma idzin aminun. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 pahala. Dan mereka pada hari kiamat nanti akan dibuat aman oleh Allah. Jadi takutnya bukan ketika kiamat,
Orang beriman ketika kiamat tidak takut, ya. Takutnya ketika mereka masih hidup, ya. Itulah al-abrar. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi masuk enggak kita ini menunaikan nadar? Jangan-jangan belum pernah bernadar panjenengan. Menunaikan nadar. Yang kedua, takut kepada hari kiamat. Nah, yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Suka memberikan makan. 'Ala hubbihi, makanan seperti apa? 'Ala hubbihi, makanan yang disukai, makanan yang dicintai. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asirah, dan tawanan perang. Ingat, yang termasuk al-abrar itu apabila ngasih makanan ala hubbihi, yang disukai, bukan sisa-sisa. Ya. Kadang orang-orang ini ketika ada bencana alam seperti di Cianjur itu kan, ada gerakan pakaian yang tidak layak dipakai. Itu kan bukan sodokoh, itu jamanullah. Itu namanya buang sampah. Ya. Akhirnya sampai ke sana enggak dipakai. Karena memang tidak layak untuk dipakai. Ujung-ujungnya karena numpuk dibakar. Ya. Maka kalau sedekah itu tiru ayat ini. Ala hubbihi, yang dicintai. Ngasih makanan yang dicintai, yang disukai. Jangan makanan yang menumpuk karena takut basi akhirnya disedekahkan. Bagus, tapi belum al-abrar. Karena itu sedekahnya terpaksa. Ustadznya ditelepon, "Halo Ustadz, ada di rumah Ustadz?" "Ya ada Pak." "Kenapa Pak?" "Ini saya banyak sisa makanan Ustadz, Pak kirim ke rumah jenengan." Belum al-abrar. Al-abrar itu kalau ustadznya ditelepon, "Ustadz sukanya makan apa Ustadz?" Nah, "Oh sate Pak." "Oh tak pesankan sate Ustadz." Nah itu baru al-abrar itu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, suka memberikan makan. Nah, kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan tawanan perang. Kemudian amalan yang keempat yaitu ikhlas. Di ayat nomor 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian wahai orang miskin, anak yatim, tawanan perang, liwajhillah, karena mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaan, tidak mengharapkan balasan. Wala syukura, dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi kalau panjenengan ngasih sesuatu kepada orang, misalnya ngasih makan atau ngasih bantuan lah, ternyata orang yang dikasih itu tidak ucap terima kasih, lalu panjenengan kecewa dan berkata, "Saya tidak akan ngasih lagi kepada dia." Masa dia ucapan terima kasih pun tidak disampaikan kepada saya? Itu belum ikhlas, jamaah rahimakumullah. Ya. Karena ikhlas dalam ayat ini liwajhillah, yang diharapkan hanya ridha Allah, pahala dari Allah. Dia tidak berharap orang lain membalas kebaikannya, dan dia tidak berharap ucapan terima kasih. Mau orang terima kasih atau enggak, dia punya kewajiban untuk membantu orang yang tidak mampu. Ya. Inilah amalan al-abrar. Jadi yang pertama menunaikan nazar, yang kedua takut kepada kiamat, yang ketiga memberikan makanan terbaik kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang, kemudian yang keempat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita melakukan 4 hal itu, insya Allah kita tergolong al-abrar. Kalau tergolong al-abrar Bapak Ibu, maka di ayat 18 surah Al-Mutaffifin, ya,
Allah berfirman, inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, al-abrar, maka catatan amalnya dan ruhnya Allah tempatkan di illiyin. Nah, apa itu illiyin? Ditafsirkan oleh ulama, illiyin adalah as-sama'u as-sabi'ah, langit yang ketujuh. Kalau sijin tadi kan lapisan bumi yang ketujuh. Nah, illiyin kebalikannya, lapisan langit yang ketujuh. Berarti di langit yang ketujuh itu ada tempat ruhnya al-abrar dan catatan amalnya al-abrar, namanya illiyin, ya. Wa hakadza qala ghairu wahid. Pendapat ini tidak hanya disampaikan oleh satu ulama, ya. Banyak ulama yang berpendapat bahwa illiyin itu adalah tempat yang ada di langit yang ketujuh. Dikatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Barra bin Azib, Bapak Ibu, bahwa ketika orang beriman itu akan meninggal dunia, maka sebelum meninggal ada malaikat banyak, ya, yang turun kepada dia, kemudian duduk di samping dia sejauh mata memandang. Kemudian malaikat-malaikat yang datang itu wajahnya putih, cerah, indah dan menyejukkan. Mereka membawa kafanun min kafanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga, ya. Kafanun min akfanil jannah. Kemudian wahanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa minyak misik dari surga. Jadi malaikat-malaikat itu membawa dua benda. Yang pertama kain kafan dari surga, yang kedua minyak misik dari surga. Setelah mereka duduk sejauh mata memandang jumlah mereka, maka kemudian yaji'u malakul maut alaihi salam. Datang malaikat maut. Siapa namanya? Tahu dari mana panjenengan? Dalam hadis dan dalam Quran tidak disebut nama malaikatnya. Tapi kalau dalam buku-buku agama di sekolah, ya, dan sebagian buku-buku yang berbahasa Arab itu memang menyebutnya malaikat Israel. Sampai ada lagunya itu kan, bila Israel datang menjemputmu. Nah, sebenarnya dalam hadis dan di dalam Al-Quran tidak disebut siapa nama malaikat itu. Hanya disebut secara umum malakul maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Datang malaikat itu, kemudian malaikat maut itu duduk inda ra'sihi, di samping kepalanya, di samping kepala yang bagian yang kanan, jemaah rahimakumullah, duduk. Lalu sebelum mencabut ruhnya, ya, malaikat maut itu berkata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai orang yang soleh, wahai ruh yang taat kepada Allah, ukhruji, keluarlah engkau, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan Allah dan ridha Allah. Maka ruh itu pun keluar, jemaah rahimakumullah, sambil ditarik oleh malaikat maut dengan amat sangat lembut, ditarik pelan-pelan. Nabi menggambarkan seperti air yang menetes dari bibir, pelan-pelan ditarik, ya. Dan dia mau mengikuti tarikan daripada malaikat maut. Beda dengan orang kafir, ketika ditarik tidak mau keluar, akhirnya dipukul, ya. Pelan-pelan sampai kemudian ruh itu keluar dari jasadnya. Ketika ruh keluar dari jasadnya, tidak dibiarkan sekejap mata pun oleh para malaikat yang hadir, langsung oleh mereka diambil ruh itu, kemudian dibalut dengan kain kafan dari surga.
dan dikasih minyak misik, ya. Kemudian ruh itu dibawa naik, ya, dibawa naik sampai ke langit yang pertama. Jemaah rahimakumullah, malaikat-malaikat penjaga pintu langit yang pertama, mereka bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, ini ruhnya siapa yang wangi, ruhnya siapa yang indah, yang baik ini? Maka malaikat yang membawa itu kemudian menjawab, ini ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan namanya dan nama orang tuanya. Jadi kalau kita menjadi orang yang soleh, maka kita tidak hanya membahagiakan orang tua di dunia, tapi membahagiakan orang tua di akhirat, ya. Kemudian ruh itu dibukakan pintu oleh malaikat penjaga langit yang pertama, dibukakan pintu, dipersilahkan. Sampai langit yang kedua, ketiga, keempat dipersilahkan untuk masuk. Kemudian terakhir di langit yang ketujuh, ya. Ketika sampai di langit yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, dan di langit yang ketujuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat yang membawa. Kata Allah, uktubu kitab abdi fi illiyin, tetapkanlah catatan dan ruhnya hambaku ini tetapkanlah ruh dan catatannya fi illiyin, di illiyin. Maka ruh itu pun dibawa ke illiyin, tempat yang indah, yang luas, yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian setelah ruh itu merasakan illiyin, jemaah rahimakumullah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan ruh itu kepada jasadnya. Diambil lagi oleh malaikat, dikembalikan ke jasadnya. Ketika ruh itu dikembalikan ke jasadnya, maka datanglah dua malaikat bertanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab dengan sangat tenang, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Maka ruh itu dengan tenang menjawab, Muhammad nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Wa ma qiblatuka, apa kiblatmu? Di mana kiblatmu? Dia dengan tenang menjawab, Ka'bah kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Terus dijawab dengan tenang, jemaah rahimakumullah. Setelah malaikat itu selesai menyampaikan pertanyaan, lalu Allah kirimkan makhluk yang sangat tampan, indah, menemani dia di alam barzakh, ya. Kemudian dia bertanya, siapa Anda? Maka makhluk itu menjawab, ana amalukas salih, saya amalmu yang baik, saya amalmu yang salih, ya, yang akan menemanimu sampai kiamat tiba. Nah, jadi menurut hadis itu, ruh orang-orang yang baik dan catatan amal orang-orang yang baik Allah tempatkan di mana? Illiyin, di illiyin. Illiyin secara bahasa artinya tinggi. Illiyun, ali, artinya tinggi. Karena memang tempat itu berada di langit yang ketujuh. Semoga kita termasuk la fi illiyin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berfirman, wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu illiyun? Lalu Allah menjawab di ayat 20, kitabum markum, kitab, catatan amal, dan ruh markum, yang disegel. Jadi ruhnya ketika sudah dikembalikan ke jasad, lalu diambil lagi, ditaruh di illiyin, catatan amalnya juga di illiyin, itu disegel, jemaah rahimakumullah, tidak bisa keluar kemana-mana, dan catatan amal juga tidak bisa dibuka. Nanti pada waktunya ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya, catatan amalnya akan dibuka dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang saya sampaikan pekan kemarin, tidak ada ruh yang keluyuran, tidak ada. Jadi kalau panjenengan menyaksikan tayangan di YouTube memanggil ruhnya Fulan, dipanggil, kemudian berbicara bahwa yang membunuh si Fulan bin Fulan, itu tidak benar,
yaitu hoax ya, itu hanya sandiwara jemaah rahimakumullah. Jangan percaya yang begitu-begitu ya. Kenapa dikatakan orang pinter? Karena yang percaya orang bodoh. Kan begitu. Dukun-dukun itu kan dikatakan pinter karena yang datang orang-orang bodoh jemaah rahimakumullah. Jadi ruh itu tidak bisa dipanggil ya. Ruh itu tidak bisa keluyuran jemaah rahimakumullah berdasarkan ayat ini. Markum, mereka dikunci, disegel ya. Tidak bisa kemana-mana. Kemudian ruh mereka yang ada di Illiyin itu yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ruh yang jelek berada di langit, di bumi yang ketujuh, itu tidak ada malaikat yang mau menyaksikan ya. Bagaimana mau menyaksikan? Karena tempatnya gelap, busuk dan sempit ya. Tapi ruhnya orang-orang baik yang ada di Illiyin itu disaksikan oleh malaikat ya. Indah pemandangan mereka, tempatnya indah, luas dan penuh dengan kenikmatan ya. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Kalau malaikat melihat, malaikat bersaksi, malaikat menonton, ini kan bahasa kerennya menonton jemaah rahimakumullah ya. Itu menunjukkan bahwa yang ditonton itu perkara yang mulia. Termasuk juga ketika kita ngaji Al-Quran di masjid, kemudian memahami Al-Quran, itu kan dalam hadis Allah kirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga. Jadi ada malaikat yang menyaksikan kita, menonton kita, yang kemudian mereka akan menjaga kehidupan kita, menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang mulia ya. Itulah kondisi ruh dan catatan amal al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Kemudian setelah mereka sampai kepada hari kiamat dan kiamat terjadi, nasib mereka di hari kiamat Allah masukkan ke dalam syurga. Bagaimana kenikmatan yang akan mereka dapatkan di syurga? Allah sebutkan di ayat 22 sampai ayat 28 ya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pekan depan kita masuk Jumat pertama, jadi kajian Sabtu pagi tematik insya Allah. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan, jadi kita itu termasuk Abdul. Apabila salah satu yang pertama kan suka menunaikan nazar. Tapi di lain pihak itu ada, tadi disampaikan juga salah satu hadis itu jangan suka menazar. Karena nazar itu biasanya ada keterpaksaan, jadi bukan karena ada harapan. Menurut saya itu satu hal yang harus menjelaskan. Baik, ulama memang berbeda pendapat ya mengenai hukum bernazar. Ada pendapat yang mengatakan makruh, bernazar itu makruh berdasarkan hadis tadi, Nabi melarang nazar. Tapi ada ulama yang mengatakan sunnah bernazar itu berdasarkan ayat ini. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar, al-insan ya. Ayat nomor 7, Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Jadi antara dua dalil itu, yang satu dari hadis, yang satu dari Quran, itulah yang membuat ulama kemudian berbeda pendapat. Tapi ada pendapat yang ketiga yang mengambil jalan tengah. Kata dia, nazar itu ada dua. Ada nazar mutlak, ada nazar muallak. Muallak itu nazar yang disyaratkan. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Jadi nazarnya muallak. Dia baru bersedekah kalau sembuh. Kalau tidak sembuh berarti tidak bersedekah. Nah,
Kemudian yang kedua, nazar mutlak, tidak dikaitkan dengan apa-apa. Jadi dia berjanji, ya Allah, bulan ini saya berjanji akan sedekah 20 juta. Tidak pakai syarat. Saya bernazar bulan ini, ya Allah, bersedekah 20 juta. Tanpa syarat. Itu nazar apa namanya? Mutlak. Kata pendapat yang ketiga, yang dimakruhkan itu, yang dimakruhkan yang pertama. Yang dimakruhkan yang pertama, yaitu bernazar yang muallak, digantungkan kepada sesuatu. Sedangkan yang diperintahkan, yang dianjurkan adalah nazar mutlak, tanpa disyaratkan kepada sesuatu. Baik, itu perbedaan pendapat ya. Jadi kalau panjenengan mau nazar kemudian disyaratkan dengan sesuatu, itu ada dua hukum yang berbeda. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Ya, panjenengan mau ngambil yang sunnah boleh, mau ngambil yang makruh juga boleh. Ya, atau ambil pendapat yang ketiga, itu lebih bagus jemaah rahimakumullah. Wallahu taala alam bissawab. Yang lain cukup ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab bertambahnya iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.